Selamat datang kembali di Ngabubut Live episode 2, asik. Kali ini kita bersama Awap. Dia sebagai graphic designer di Wonder Thompson Agency. Dulunya namanya Mirum ya, Wap? Iya, dulunya Mirum. Udah nggak ada nama Udah nggak Mirum. ada, ganti nama ya? Sedih ya. Oke. Gue sambil kerja ya. Iya, nggak apa. Gue tahu lu sibuk banget. Yalah, bukan sibuk. Banyakan aja. Lu work from home gini, kerjaan jadi nambah banyak, apa lebih nyantai? Apa sama aja? Gue nggak tahu sih bilangnya nambah banyak atau enggak. Soalnya kayak alur kerja juga kan gue yang ngontrol jadinya. Terus lebih banyak waktu buat mager. Jadi gue nggak tahu banyak apa enggak, tapi padet aja sih sama mungkin jamnya jadi lebih nggak kekontrol aja sih jam kerjanya. Jadi kayak misalnya kalau lu kerja biasa kan, misalnya jam 8, jam 7 udah balik, ya kan? Sekarang lu Iya. kayak jam tengah malam masih ngerjain kerjaan gitu. Iya, soalnya kadang-kadang kan kayak puasa gini siangnya gue malas, terus ya udah nggak gue kerjain dulu, giliran habis makan baru gue kerjain. Nggak tahu sih gue nggak bisa bilang padat juga, cuma gue nggak bisa bilang longgar juga. Soalnya kan gue Hmm. base-nya digital. Untuk gue kan GD yang buat digitalnya bisnisnya kalau di Wonderman Thompson. Ya Hmm. jadi tetap banyak aja gitu kerjaannya. Ada aja. Hmm. Berarti lu sekarang kan kerja sebagai graphic designer digital kan ya? Ya digital. Hmm. Apa aja sih yang lu kerjain sebagai graphic designer? eh yang ngedesain sih ya enggak. Ya gue Lebih tahu ke desain. iya. Apa aja Iya, kan? iya, iya. Ini Kalau audiens mau tahu nih. di digital tuh masuknya retainer kebanyakan. Jadi kayak Retainer tuh lo apa buat retainer? Jelasin dong. retainer tuh kayak bisnis yang gak tahu sih sepengetahuan gue aja kayak dia tuh continuous. Jadi kayak lo Always tuh di on hire. gitu ya. Ya kata lainnya always on. Cuma kayak lebih ke lo bisnisnya tuh berjalan terus gitu dan lagi kayak lo hiringnya mungkin dari brand itu lebih ke waktu bukan project banyak kan kalau retainer tuh kayak gitu setahu gue jadi kayak kalau kan ada yang pitchingan campaign ya dia per campaign jadi dalam waktu Hmm. 2 bulan atau 3 bulan campaign itu berjalan Yeah. perusahaan itu bekerja dalam satu waktu itu tapi kalau retainer lo biasanya kayak setahun atau enggak kayak lo dalam waktu setahun itu biasanya ada berapa campaign di brand tersebut lo pegang gitu-gitu sih. Hmm. Apa aja nih? Maksud gue, misalnya kayak lu bikin misalnya Oh iya, ilustrasi lupa. kah atau lu bikin Kalau di grafik juga? digital, kan pertama gue menjalani retail, terus brand yang gue pegang dari awal gue masuk itu Denkau. Hmm. Itu tuh campaign per tahunnya tuh gue yang megang. Biasanya dia ada beberapa campaign setahun, bisa jadi 4 atau 3. Nah, Hmm. terus habis gitu di campaignnya itu kan banyak deliverable-nya. Kayak lo postingan grid, terus Instagram tuh all jadi kayak dark post juga. Jadi dark post itu lebih kayak ke lo bikin desain yang nanti nongolnya tuh bakalan di ads gitu, nanti bakalan di boost lagi. Hmm. Habis gitu kepentingan-kepentingan lain kayak yang ngedirect langsung ke Instagramnya itu activity-nya itu bisa kayak satu campaign tuh ada lo bikin website yang mana itu landing page atau microsite yang itu ngejelasin activity itu ngapain aja terus campaign itu tentang apa habis gitu buat informasi lebih lanjutnya kemana gimana terus Hmm. ya pokoknya perintilan-perintilan digital kayak lo bikin postingan Insta Stories dark post atau ads DBM buat di boost lagi ke media-media kayak misalnya lo buka website kayak Lazada atau apapun itu kanan kirinya tuh biasa ada iklan tuh Iya, yang iya. kecil Ada panjang iklan nah itu yang kecil panjang itu ya. ya itu maksudnya di BM bikin-bikin kayak gitu juga sih terus Hmm. konten YouTube-nya juga misalnya kayak
ada activity apa, gue bikin buat suppersnya, bikin buat cover apa apa sih namanya kalau istilah di video tuh, bumper in bumper out. Bikin bumper all bikin juga itu. Iya, cuma gue asetnya, gue nggak motion Oh, langsung asetnya. gitu. Cuman yang gerakin Ada lagi berarti. motion artisnya atau langsung dilempar ke PH-nya. Oh, oke. Berarti lebih banyak di sosial media sama di tadi yang apa perintilan web gitu ya? Iya, soalnya kan digital ranahnya cuy. UI UX juga ngerjain nggak sekarang lu? Dulu pas gue baru masuk di kantor, yang mana itu masih Mirom, gue masih sempat kebagian, karena waktu itu divisi departemennya UI UX tuh belum fix gitu, jadi kayak baru nge-build. Nah, terus gue sempat ngerjain beberapa UI UX, tapi kalau untuk sekarang sih, karena divisinya udah jelas, departemennya udah jadi, orangnya udah lengkap, UI UX tuh dipisah. Mungkin gue sekarang kalau UI UX lebih ngerjain ke maintenance buat Microsoft yang di-adjust doang gitu loh. Misalnya di tahun kemarin nih ada satu campaign, terus di tahun ini pengulangan campaign, yang mana tahun kemarin tuh udah buat microsetnya, sectionnya udah jelas. Kayak section tuh kayak lo tuh urutan per slide ngedrag gitu, jadi kayak ini pertama kali lo buka section 1, terus pas lo scroll itu section 2. Nah, itu tuh udah jelas dari yang tahun lalu tuh udah nggak akan berubah. Gue tinggal treatment buat visualnya, jadi kayak button kayak gimana, banner seperti apa, mood Microsoft yang akan di deliver akan berubah atau enggak. Terus tapi biasanya tuh udah jelas gitu loh hierarki websitenya, jadi gue nggak bisa ngerubah lagi. Paling itu doang kalau UI UX sekarang. Oke. Ceritain dong apa dari awal lo berkarir. Asik. Udah 3 tahun kan ya lo kerja kan? Ya jalan 3 tahun. Dari awal ini dong, lagi ceritain dong. ini Apa dari cara lo ngumpulin portofolio, apa sih yang dibutuhin gitu lo buat masuk ke agensi? Caur lah dulu mah pertama kali kerja. Justru malah orang tuh pengen ngeliat caranya gimana sih, karena kan misalnya kalau di posisi yang masih fresh graduate atau misalnya masih kuliah kan pengen tahu nih gimana sih cara masuk agensi, apa sih yang harus gue kumpulin, apa yang harus gue cari, caranya gimana tuh perlu tahu gitu. Kalau kuliahnya benar, maksudnya kuliah kan juga ada beberapa model orang ya dikategorikan langsung ke hal yang besar nih. Contohnya kayak kupu-kupu, anak nongkrong, sama yang produktif. Produktif banget tuh bisa individu, bisa anak nongkrong. Maksudnya itu tuh yang benar-benar berkarya. Nah, terus yang paling bisa cepat dapat kerjaan itu adalah menurut gue anak nongkrong dan produktif. Orang yang produktif, entah itu dia kupu-kupu atau enggak, gue gak peduli ya maksudnya. Itu beda lagi, cuma kayak produktif itu kan bisa dilakuin siapa aja gitu. Terus kalau anak nongkrong biasanya dapat kerja dari link, entah itu dia punya skill atau enggak. Tahu seniornya gitu ya? Iya, si seniornya, temennya gitu. Terus kalau misalnya kalau produktif kan jelas karya yang lu buat banyak, bisa jadi portfolio. Nah, pertama sih yang buat lo ngelamar kerja sih di portfolio sih. Jadi kayak nggak peduli lo fresh graduate atau enggak. Kalau misal portfolio bagus, lo udah punya pengalaman bikin sesuatu dan paham minimal kayak basic tools atau software yang akan lo kerjain gitu, yang akan lo pakai, ya lo pasti keterima kerja sih. Terus kayak lowongan juga lagi banyak gitu loh. Bisnis kayak bidang kreatif lagi hangat banget, panas banget, kayak semua orang kesini ya. Menurut gue pasti ada jalan aja sih kalau misalnya emang lo mau ya. Yang penting portfolio pertama. Terus kedua ya, kalau misalnya emang lo nggak jago-jago banget ya, coba nongkrong. Itu alternatif kedua ya, kalau lo pengen kerja di kreatif tapi nggak jago-jago banget, banyakin nongkrong gitu. Iya, banyakin nongkrong. Tapi nggak melulu ya. Pernah ketemu kasus nih. Udah kasus. Portofolionya apa? Banyak.
tapi nggak masuk kerja. Apakah karena mungkin dia nggak ngikutin apa ya, maksudnya nggak ngikutin pasarnya agensi, atau emang karena dia terlalu idealis? Gue nggak tahu juga sih. Menurut lu gimana dari cara nyusun porto dan segala macam? Apa sih yang perlu disiapin bentuknya? Kalau portofolio buat gue sih kemarin pas gue masuk kantor ini lumayan gue ukur ya, dalam artian kayak ya lo tau nih kira-kira ini kantor bergerak di bidang apa. Jadi kayak lo harus tahu dulu sih, misalnya kalau lo mau kerja, lo mau masuk kantor apa, kayak gimana. Terus kira-kira yang lagi anget tuh kayak, ini suara gue jelas nggak sih, Ci? Jelas kok, gue dengerin. Ya jadi kayak misalnya yang lagi ini tuh digital, ya udah lo fokus nih portfolio tampilnya yang digital aja. Misalnya digital butuhnya desain, butuhnya ilustrasi, ya udah itu aja yang lo tampilin, terus lo kuatin di situ, lo belajar lagi gitu. Insya Allah kalau lo bener pasarnya gitu, lo tahu pasarnya, terus lo kayak tahu nih lo kuatnya di mana, terus lo tahu mereka butuhnya apa, insya Allah keterima. Dan yang pasti kayak kalau misalnya emang belum keterima, banyak jalan juga gitu. Misalnya kayak lo bisa buat bikin kolektifan sama teman-teman lo, freelance gitu. Itu kan kayak jalan lain kalau misalnya mau lo nggak terima full time gitu. Tapi kayak ya nggak, menurut gue balik ke kemauan aja sih. Berarti emang mesti, misalnya lo mau kerja di agensi digital, berarti portofolio yang lo buat pun harus misalnya kayak postingan Instagram gitu ya. Ya seenggaknya mereka memenuhi kebutuhan untuk di kantor itu gitu. Misalnya mau lo ngedesain website UI UX, berarti lo harus bikin portofolio desain web gitu-gitu ya. Iya semacam itu sih, kayak menyesuaikan aja. Terus kalau misalnya emang lo nggak punya spesifikasi portfolio yang seperti itu, lo lempar umpan atau jaring seluas-luasnya aja, kayak ya lo coba aja ngelamar ke 100 perusahaan gitu. Nggak mungkin satu di antara 100 itu nggak manggil lo interview gitu. Terus iya, gitu cuma aja kan sih maksudnya. Yang terbaik datang dari yang terbaik kan, asik. Nggak, menurut gue kalau misalnya case-nya adalah fresh grad, cobain aja di mana aja buat di pertama kali kerja gitu, biar tahu rasanya kerja. Kalau yang udah kerja mungkin beda lagi ya, cuma kayak misalnya lo selama ini cuma di pendidikan, di institusi, terus lo mau nyoba kerja tapi milih-milih atau apapun itu kayak, dan lo punya target kantor yang pengen lo capai tapi lo nggak punya kapabilitas yang sampai sana, ya kenapa harus maksain gitu? Soalnya kan ada prosesnya juga gitu loh. Bener. Gue setuju sih kalau misalnya ya lo harus nyoba dulu gitu buat bikin apa, maksudnya biar lo punya sesuatu yang bisa lo propose buat kedepannya kan. Iya benar. Oke, lanjut lagi dong. Tadi di pengalaman karir lo. Aduh, gue sampai mana lagi lupa. Tadi dari nyiapin porto. Oh ya, abis nyiapin porto, waktu itu tuh lulus gue chaos sih. Maksudnya kayak gue sempet nganggur 2 bulan, terus nge-blast email kerjaan tuh ke semua orang yang ngebuka lowongan di, dulu tuh gue pertama kali itu nge-blast di website enggak, Lina Job Street, enggak. Ini agensi dulu gue nyari di sana, gue cari Facebook. Iya, Facebook, grup Facebook di agensi, terus gue cari kayak, wah yang nonton 6, banyak banget. Terus pokoknya gue ngeblast di situ. Lowongan tuh kalau nggak salah gue cari setahun terakhir gue cari lowongan di situ, udah dapet semua, gue screenshot, gue cari email lah, gue cari alamatnya di mana. Alamat penting banget buat kerja. Terus habis gitu kayak ya udah gue blast di situ, yang berhubungan dengan desain semuanya gue sikat. Terus waktu itu dapatnya malah belok nggak ke graphic design, dulu beloknya ke UI UX. Jadi awal-awal itu sebagai UI designer di salah satu agensi di Pejaten, daerah Pejaten. Tapi lo langsung masuk agensi lo? Ya waktu itu lokal agensi, karena emang gue magang di agensi 2 kali karena gue dari base-nya SMK gue agensi,
SMK gue malah jadi ini bantu-bantu bikin aset buat special effect di video-video gitu. Jadi kayak Oh, lo malah dari misalnya pas magang ya? Udah di iya IHC dari dong? iya gue udah di ANC terus pas SMK tuh gue bikin buat aset-aset itu di daerah Tebet ada ANC-nya terus habis itu gue pas magang kuliah tuh gue emang di ANC juga ini tuh digital terus habis itu baru pas kerja gue punya fokus jadi kayak oke gue ANC aja karena waktu itu kan ada Hmm. sempat itu pas baru gue lulus tuh Gojek lagi kenceng, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain yang startup lah pokoknya Hmm. lagi gede banget. Lo bisa kerja di startup dengan gaji yang lumayan walaupun lo fresh grad. Cuma ya fokus gue waktu itu langsung kayak udah ANC aja dulu karena gue udah tahu sekiranya gue udah pernah gitu nyobain dan gue tahu flow-nya kira-kira seperti apa. Gue akan tahu orang-orang yang akan gue hadapin itu kayak gimana. Jadi gue fokus Karena di lo ANC. udah nyaman aja ya dari pas magang. Atau emang Karena lo punya tujuan bukannya lain? man udah tahu aja dulu gitu. Jadi kayak Hmm. lo setidaknya tahu sih lo akan ketemu orang-orang seperti apa dan lo tahu ngehandle gimana dalam ya gitu-gitu loh maksud gue Hmm. biar biar lo nggak kaget soal pengalaman gue di situ gitu. Oke, oke. Oke, lanjut. Tadi dari agensi yang di UI UX. Pusing aja Lu sambil sambil kerja kerja sih. kerjaan gue juga banyak Ya, lanjut. ini kalau teman-teman gue nonton pencitraan gue kerja nih bagus Ya nih nggak apa-apa lah. Justru kan biar naik gaji pencitraan. Iya. ya gue lihat siapa aja yang nonton ya, terus apa lagi sih Iya, lu dari agensi yang apa? Sweet Media ya, UI UX. ya Terus ya lu waktu bikin itu apaan aja gue tuh? gue kerja di shoot media setahun ketemu banyak orang terus waktu itu ternyata gue baru tahu di shoot media itu kebagi dua ada retainer Hmm. ada web base yang mana itu anak-anak tech gue masuk ke UI designer di Creativa itu sebagai apa ya anak baru lah junior banget gue bikin web itu baru sekali ya kalau nggak salah pas magang Hmm. habis itu masuk belajar dari awal hierarki web gimana dan waktu itu web yang dipegang tuh nggak yang cuma landing page benar-benar yang web gede yang kompleks banget yang page-nya tuh bisa 100 Anjing. ya gue ya para dulu pernah bikin buat internal web kantor gitu terus ada klien itu gue bikin 80 page tapi emang internal gitu jadi kayak dia buat Hmm. nginput kerjaan gitu biar bisa tektokan sama atasan gitu gitu loh kayak lo tektokan di Outlook atau ya gitu-gitu terus gue di situ setahun UI doang UI designer akhirnya yang gue kerjain tuh kebanyakan kayak gue ngevisualin desainnya UX jadi anak-anak UX bikinnya gimana nih bukan UX ya anak-anak bukan UX jadi waktu itu gue lupa namanya apa ya sitemap satu lagi deh gue lupa loh udah lama jadi kalau misalnya Ya di kalau lupa nggak website apa-apa. ya jadi gue ngevisualin kayak buttonnya gimana milih fontnya apa terus pakai fontnya apa ukurannya berapa gridnya gimana terus visual image-nya yang kayak apa moodnya terus color tone-nya yang apa aja jadi udah dipilih tuh terus habis gitu reference buat motionnya gimana waktu itu sebenarnya uh, harusnya tuh UI designer pada saat itu sekalian merangkap jadi interaction designer kalau misalnya lo ke startup gede biasanya itu dipisah cuma waktu itu harus gue jadi satu cuma karena waktu itu pendidikan gue dan ilmu gue belum nyampe ke interaction designer jadi gue cuma suggest doang interaction designer itu yang tugasnya tuh lo nentuin motion dari satu page ke page lain itu akan seperti apa terus pada saat lo scroll down antar section lo kayak gimana transisinya gitu-gitu Hmm. sih terus Oh itu itu lu interaction juga yang bikin designer. kayak gitu-gitu. Nah harusnya gue pada saat itu waktu itu masuk ke UI designer tuh harusnya itu di kantor itu ya
Cuma karena gue belum bisa nyampe situ ilmunya, gue jadi suggest doang. Gue suggest ke gue ngasih suggest ke front end kalau nggak salah deh, buat kira-kira interaksinya kayak apa. Jadi gue nyari reference gitu, ngumpulin reference kayak ini kayak gimana. Nah terus waktu itu gue suggest doang, jadi kayak lebih ke ya udah supervisi aja. Cuma gue juga nggak punya kapabilitas buat ngarahin juga kan, terserah mereka gitu. Kayak UI-nya misalnya lagi banyak, terus ternyata bikin interaksi kayak gitu susah, ya udah gimana nih sederhananya, cuma bisa mirip gitu doang sih. Jadi di situ gue ngerjain itu. Klien yang gue pegang lumayan banyak dan lumayan besar. Gue pernah megang PSSI cuy. Megang apa? PSSI? Iya, webnya. Megang buat webnya. Iya cuy, nggak ngerti gue. Terus waktu itu sempat kebagian PSSI buat 2 patch atau 3 patch gitu. Dia lagi itu tuh nggak megang sama kantor gue, terus webnya udah jadi, cuma belum full gitu. Terus ya udah gue yang nerusin beberapa page gitu, jadi bikin dari awal. Terus itu kayak government pertama gede yang besar gitu yang gue buat. Terus itu Sweetie gue lumayan banyak ininya. Web juga deh. Ya pokoknya ini website semua ya, bagiannya di Sweetie. Oh ini Java Jazz Goes to Campus di GTC. Di GTC. Website-nya juga. Iya, Jazz Goes to Campus ya, bukan Java Jazz. Jazz Goes to Campus ya. Itu websitenya gue ngerjain, dan itu lumayan candi. Jadi kayak project dadakan, itu minta Microsoft brief tuh turun pagi, harus meeting lagi sama art director gue itu sampai jam 2 jam 3 start, besok harus jadi. Wow. Lu patch-nya nggak banyak. Iya, tidur cuma dikit. Patch-nya nggak banyak, cuma lumayan crafting karena ya ini anak kampus biasanya kan yang dibuat tuh lebih kayak ke brand, lebih ke corporate gitu-gitu. Jadi kayak ya udah, biasanya bikin yang kaku, ini bikin yang main nih, bikin yang lumayan seru. Jadi bingung juga kan, tapi ya waktu itu selesai sih. Dan gue nggak tahu kliennya emang mahasiswa atau gimana, langsung approve gitu cuy. Nggak kayak, oh ini kliennya mahasiswa jadinya approve, tapi gue kayak, masa sih approve gitu, sekali jadi. Minor banget revisinya, semalam. Kata gue ya udahlah, lumayan seru itu. Terus itu kayaknya emang udah pepet dah, Bray. Karena udah iya kali ya, nggak tahu gue. Sayang anjir. Iya kali, nggak tahu. Tapi seru itu. Terus waktu itu nggak kepepet cuy, itu 5 bulan sebelum acara. Oh iya, lama banget itu dong. Iya. Emang lama banget, karena website itu kalau misal bikin website, yang lama tuh sebenarnya bukan di desain doang gitu. Sebenarnya kalau sekarang tuh yang lama tuh di bagian UX-nya, karena dia research gitu, nyari gimana nih behavior orang-orang yang biasanya dan akan membuka website ini, targetnya gitu. Terus itu UX bisa lama, sebulan 2 bulan gitu, gue nggak tahu deh kalau sekarang. Terus developernya pada saat lo di back end itu lama juga. Jadi sebenarnya website tuh nggak yang kerjaan cepat gitu, itu lumayan lama tapi tight juga gitu. Soalnya kayak tight banget karena yang kerja kan nggak cuma satu tim. Terus nanti belum ada bug dan lain-lain di sistemnya gimana. Iya. Habis gitu udah sih gue selama di situ. Lu langsung pindah ke Mirum nggak? Enggak cuy, gue di situ setahun 2 bulan apa, gue nyelesain di kontrak setahun gue aja, karena pertama nggak sesuai sama apa yang mau gue tuju. Karena awalnya gede banget gue pengennya gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, kecemplung, diterusin. Udah setahun gue rasa cukup, ya udah lumayan ilmunya kan. Terus kebutuhan meningkat cuy, jadi kayak nyari kerja baru kali. Kan bisa nyari set jawaban lu banyak kan? Waktu itu belum ada. Belum ada. Habis gitu udah
abis dari Sweet Media yang web, terus lu kemana? Gue selesai itu di bulan November pertengahan atau kurang seminggu gitu, gue lupa. Terus itu gue nganggur seminggu, dapat freelance onsite di Hakuhodo. Lumayan tuh gede. Hakuhodo Oke. digital. Freelance berapa bulan? Sebulan doang. Oh, sebenarnya. Sebulan doang. Jadi Bentar. Kan lu kan dari web ya kan? Langsung ke Hakuhodo digital. Digitalnya tuh megang sosmed atau web di Hakuhodo? semua waktu itu semua. Anjir. Jadi kebutuhannya kantor itu lagi butuh orang yang bisa ngerjain beberapa kayak role gitu. Jadi lo jadi UI UX juga, tapi lo jadi desainer, graphic designer juga. Habis gitu gerah di sini sih. Habis gitu udah suara angin gak masuk kan? Enggak sih, nggak kedengeran. Ya terus habis gitu di situ gue ngerjain beberapa pitching, jadi gue ternyata dipekerjakan untuk bantuin pitching sama bantuin satu retainer telco lumayan gitu, ada satu campaign yang lagi jalan. Cuma gue sebentar doang situ 1 bulan, jadi brand yang pernah gue pegang tuh jadi pitching tuh ada beberapa, gue nggak bisa sebutin kalau pitching, tapi kalau itu gue ngerjain retainer tuh, gue ngerjain campaignnya Telkomsel. Terus itu udah sebulan, sempet mau di hiring jadi full time, tapi menurut gue belum di situ gitu. Terus akhirnya gue resign di bulan Januari lah, habis tahun baru. Itu bukan resign namanya, Pak, kan freelance. Iya ya, ngepas waktunya ya. Namanya apa ya? Gue juga nggak tahu. Selesai masa kontrak. Oh iya, selesai kontrak. Iya. Habis itu lu nganggur dulu, apa langsung Nganggur sebulan, stres, pusing. Nganggur sebulan, wah itu chaos banget tuh sebulan. Pusing banget rasanya sebulan cuy, nggak ngapa-ngapain, bingung. Oh ya, waktu itu gue sekarang, Pak, ini gue udah nganggur 2 bulan. Ya lu bayangin aja, kagak ada syutingan cuma bisa dihitung pakai jari, coy. Iya sih, sabar dong, duit lo kan udah banyak. Amin. Iya, waktu itu juga gue masuk freelance tuh, gue nggak apply ya portfolio. Jadi waktu itu ditawarin sama namanya Mas Ahong. Nama IG-nya Rio Radityo. Itu waktu itu art directornya itu temennya dia, terus ternyata lagi butuh GD. Terus gue ditawarin, gue bilang, oh ya udah boleh, tapi gue masih pakai portfolio yang lama. Sebentar. Tadi siapa namanya? Rio siapa? Rio Radityo. Kayaknya lagi lihat dah. Iya, makanya nih gue lagi ngeliat ini, jadi kayak gue harus notice nih, ini berjasa nih di hidup gue. Ya, terus lanjut. Iya, abis gitu waktu itu cuma kayak ditawarin, ngeliat portfolio, terus suka akhirnya kerja. Nah, situ nganggur kan gue, abis itu masa waktu kerja itu gue nganggur, selesai. Pusing tuh cuy, bingung mau bawa kemana nih hidup. Wah, asli pusing cuy. Pusing gue waktu itu. Waktu itu support sistem gue tuh gone gitu. Ya gitu. Asik. Tutup, bos. Tutup, Bray. Habis gitu waktu itu tuh udahlah, skip lah, jadi terusin lah. Ya, habis gitu gue kira memutuskan untuk gue ngetes gitu dengan portfolio gue, dengan skill gue, dengan pengalaman gue mau nembusin agensi multi. Waktu itu kan gue lokal, terus Hakodo kan kepleset gitu, keterima gara-gara ya udah gitu, gue bukan base dari skill gue juga. Itu freelance. Gue pengen multi terus multi besar mana aja yang dulu sempet jadi pembicaraan di masa-masa gue sekolah gitu, masa-masa gue ngampus. Gue bikin listnya tuh, waktu itu bikin list. Gue gak peduli dia lagi buka hiring atau enggak ya. Gue bikin listnya tuh dapet 30 kantor kalau gak salah. 30 kantor tuh gak nyampe 30 deh, 20-an kantor gitu yang emang gue pengen masukin, dan itu multi semua.
gue bikin listnya, gue coba bikin portfolio yang proper gitu, yang emang bisa ngejual banget. Gue belajar cara jualan gue ke HR, ke user gimana. Jadi kayak gue belajar apa sih yang bisa nonjolin diri gue dibanding kandidat-kandidat lain pada saat interview gitu ya. Terus selain portfolio, selain skill set, apalagi misalnya kayak komunikasinya gitu. Waktu itu gue yang utama itu komunikasinya. Terus gue coba nyari celahnya kayak HR tuh ngeliat apa aja pada saat dia interview. Jadi gue coba buka-buka YouTube kayak apa sih yang dicari tahu HR pada saat interview ke anak baru gitu. Gue cari celahnya di situ. Gue coba ngeriset harganya gitu, kayak berapa sih fee-nya kalau lo di Multi sebagai graphic designer ataupun junior graphic designer. Habis itu udah gue coba blast email waktu itu di bulan Januari tuh gue nganggur kan. Januari gue nganggur di situ. Minggu kedua Januari gue coba blast gitu. Semuanya 30 kantor buka atau enggak lowongannya gue coba di situ. Alhamdulillah so far so good. Yoi. Responnya baik overall, tapi ya pasti ada yang berapa nggak kantor gitu. yang manggil lu balik? 10 lah. Anjing, itu berarti udah 40% dari yang lu kirim. Ya hampir 50%. Terus kantor-kantor yang gue suka semua gitu yang kayak wah dulu nih gede nih namanya gitu, gue coba gitu. Keterima, nggak terima sih, kepanggil. Terus kantor lo yang lama kan juga tuh, walaupun lokal kan waktu itu lagi naik banget. Abis itu Maleo ya? satu. Iya, waktu itu kan vlog kan lagi naik banget grupnya. Maleo, Kup apa namanya lupa. Hood. Iya, Hood ya. Vince itu lagi gede juga tuh. Habis gitu gue datengin aja tuh satu-satu, bodo amat dengan portfolio itu gue cetak sengaja karena print base itu physically ya akan sangat menambah value lo pada saat lo interview gitu. Apalagi lo main execute akhirnya tuh kayak outputnya tuh lo crafting banget. Misal kayak lo milih kertas yang jenisnya beda-beda, terus lo pakai potongan-potongan yang beda, lo di situ ngasih hal yang nggak ada dari selain digital portfolio. Terus ya lo ya pokoknya itu tuh benar-benar nambah banget. Misalnya kayak lo kepanggil interview terus lo bawa fisik gitu, wah itu lumayan sih buat user kayak wah nih anak seru nih gitu, nggak males gitu. Pas itu datengin interview satu-satu, alhamdulillah yang nawarin offering itu ada sekitar 5 kantor. Sampai tahap offering. Sampai ke tahap offering ya? Ya, gue udah tahu nominal di situ loh, tinggal iya atau enggak. Tapi semua ada konsekuensinya. Misalnya kayak ada disclaimer ya kayak terms and condition-nya lo di sini freelance dulu. Terms and condition-nya kalau di sini nih lo harus probation-nya 6 bulan. Kalau di sini lo gaji full-nya setelah 3 bulan. Kalau di sini lo nggak dapet makan. Kalau di sini lo jauh. Kalau di sini lu nggak dapet THR. Kalau itu kayak banyak banget yang kayak pasti ada THR lu belum ya? di sini. Iya, terus kayak gue nyari tahu akhirnya kayak setelah dapet offering itu satu persatu, pas gue dapet biasanya langsung gue reset. Suara gue ngegema ada di headset gue. Iya, emang pecah banget karena lu deket sama mic kayaknya deh. Guenya atau kan gue pakai headset? Kan mic headset tuh di bawah mulut lu tuh. Iya maaf, kan ini headset gratisan. Ya udahlah, udah. Yang penting bisa ngedenger nih orang-orang. Ya udah deh. Ya udah, terus sorry. Gue lupa deh situ tadi itu di mana ya. Kira dari pas dapat offering itu, gue coba ini nih setelah dapat, gue coba nyari ada gosip apa di situ, kayak pola kerja orang-orangnya. Lu sampai riset segitunya ya? Ya finansial
kantor itu gimana, terus aman gak buat ngegaji gue, terus brandnya apa aja, yang dipegang apa aja, wordnya apa aja, daerahnya gimana, daerah tempat kerjanya misalnya banyak tukang somai apa enggak gitu, itu penting sih. Banyak Siap. warmindo apa enggak, itu penting sih. Terus ya gitu-gitu. Kira satu lain hal, beberapa ada yang gue hold dengan dalam artian gini kayak, bentar ya mbak, nanti saya kabarin lagi karena saya lagi ada urusan atau um, lagi, pokoknya gue gak bilang interview di tempat lain, pokoknya gue belokin aja gitu. Kayak, nanti saya kabarin jam segini atau hari ini gitu. Pokoknya gue hold dulu gitu. Iya. Gue bandingin. Terus kepanggil di interview di Mirum, waktu itu masih Mirum. Interview Sebelum di Mirum Wonderman ya. ya itu panjang banget sih stepnya, terus Apanya itu yang panjang? tahap-tahapnya. Interviewnya. Jadi iya, jadi kayak gue harus Oh iya. hampir 7 kali, enggak sih, 7 kali sih, 6 kali atau 5 kali bolak-balik kantor gitu buat interview doang. Waktu itu belum kantor gue, waktu itu 6 kali bolak-balik Blok M Bekasi, 20 kilo sekali jalan ya kan, belum, nggak ada duit waktu itu. Wah itu nyiksa sih, lumayan. Akhirnya dites kan, biasanya kan kalau misalnya udah panggil interview sampai tahap offering deh, biasanya lu kalau udah bisa masuk tahap offering lu dites. Nah ditesnya bisa lulus. Nah kalau misalnya lu dites ya coba di situ total gitu, maksud gue Lu temen dites gue banyak apa yang, tuh pas interview? waktu itu gue harus bikin grid sosial media salah satu brand, bukan grid deh, itu mah tes berikutnya. Gue waktu itu bikin KV salah satu brand, tapi udah ada pembandingnya. Jadi ini udah ada Kevin nih, udah bagus. Tolong buat yang kira-kira kontennya sama, tapi lebih bagus. Mantap. Buat Terus, siapa? ya, pas waktu itu bikin base-nya tuh masih bikin web base gitu. Pokoknya tuh challenge-nya tuh lebih kayak lo tuh bikin web nih dari, gue lupa namanya tuh, kalau website ada blueprintnya, gue lupa namanya apa. Terus grogi, terus dari situ yaudah gue coba apply tesnya, tes gue direvisi, ya Allah. Hah? Tesnya direvisi? Iya, katanya ada beberapa hal yang udah oke, tapi ternyata ada yang direvisi. Kira-kira bisa nggak lo adjust ini jadi lebih oke, yang sesuai sama expect kita. Gue revisi jadi tes gue. Terus lu revisi, terus dipakai nggak tuh kontennya? Iya, kan tes kan bukan untuk digunakan. Iya, siapa tahu kan lu disuruh revisi, nggak taunya pakai kontennya. Enggak. Ya, jadi waktu itu revisi major waktu itu. Major banget, hampir bikin ulang, kontennya doang yang gue samain. Habis gitu udah, ya akhirnya alhamdulillah oke nih, tinggal masuk ke tahap berikutnya. Jadi kayak gue harus masuk ke sesi 360. Nah, 360 itu jadi lo interview dengan BOD di kantor tersebut. Lo ya ditanya-tanya tentang diri lo lah, lebih kayak pengen kenal nih orang yang akan kerja di sini seperti apa gitu. Jadi mana banyak bule kan waktu itu yang di kantor itu, kayak ada salah satu BOD-nya tuh Elup ya kan, di interview gue, duh, bahasa Inggris pak. Terus lu ngomongnya bahasa Inggris juga lah. Bahasa Inggris lah, campur bahasa Indonesia tapi. Iya nggak apa-apa kan, bahasa ibunya kan bahasa Indonesia. Dia kan tinggal di sini. Itu malunya aja yang ngeles gitu. Ya abis gitu ya udah interview, kira lolos gitu, lolos.
Ya, Terus udah lu kerja. Lu ngerjain apaan aja di Mirum? kerja tuh. Dan kau all about dan kau kecuali ATL. Oke. Sama ada beberapa brand yang tidak bisa disebutkan lah ya. Ya, karena beberapa campaign ada yang sifatnya rahasia banget dan ditakutkan campaignnya nggak berhasil gitu kalau lo blast di interview kayak gini atau kayak lo berkeluar di sosial media kayak kasusnya Sasa yang dulu bukan Sasa ya, apa tuh yang dulu ribut-ribut di kondangan yang sempat viral. Ramayana. Ada tuh. Iya, yang berebut rendang dulu tuh lupa gue. Lupa gue juga. Ibu-ibu di kondangan. Iya, itu kan sempat viral deh. Ya kayak ini bikinnya udah natural banget. Terus kayak dibuat itu tuh emang beneran gitu. Padahal itu campaign. Tapi di tengah-tengah masa campaign, salah satu gue nggak tahu itu temannya atau kerabatnya atau sahabatnya dari tim yang bikin campaign itu bilang kayak ini tuh campaign tahu, ini tuh iklan, ini tuh brandnya ini. Itu tuh yang Jadi bikin saudara ketahuan saya atau dong ya. teman saya jadi ketahuan cuy. Gue Iya, iya, gak iya. tahu gitu. Terus ya udah jadi kayak Sama kayak beberapa. lu tau gak sih yang Joe Taslim marah-marah GoPay kemarin? Oh itu baru tuh gue belum sempet nyari tahu. Itu seru. Gue sih kalau 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 analisis gue ya itu campaign. Karena proper banget sih Iya. syutingnya. Dari lighting diperhatiin, deep of field, background-nya diperhatiin. Itu pakai kamera mirrorless yang proper, nggak mungkin dong Joe Taslim syuting sendiri pakai kamera proper, lightingnya diperhatiin. Bisa sih, cuma gue belum ngulik lagi sih. Gue kemarin sempet ngeliat kayak ada isu-isunya gitu, terus kayak oh ya paling campaign gitu ya, bodoh. Gue nggak peduli, gue lagi kerja waktu itu. Oke nih 8 menit lagi habis nih live ini. Emang berapa lama sih lo ngebatasin live-nya? Live tuh cuma sejam cuy di IG. Ya bikin 2 sesi sambil nunggu buka, gue lapar. Kemarin 2 sesi, jadi kan gue kaget ya kan, gue pertama kali live kan. Terus kok sejam habis? Oh ternyata limitnya cuma sejam cuy. Nggak, emang ini tuh konten live katro gitu. Kita belum pernah nyoba. Ya namanya juga mau berbagi ya kan. Iya kan, biar yang penting kan share the positive vibes-nya cuy. Ya, semoga ada yang berharga ya, ada hal-hal yang bisa diambil gitu. Ada cuy pasti. Nah, ya, oke habis gitu udah akhirnya keterima tuh. Gue megang Denko, gue bisa bilang dedicated kali ya, soalnya gue belum pernah lepas dari Denko. Untuk Denko kan bisnisnya ada art director gue lagi nonton, ngasih jempol, yoi. Oke, halo Bang. Terus Siapa namanya? Jai. Bang Jai. Oke, Ya, waktu itu ya pokoknya gue bisa dibilang dedicated karena gue belum pernah keluar dari brand Denko. Denko kan ada 2 tuh, ada 1-5, ada sama 5-12 gitu kan. Nah, gue yang 5-12 dan belum pernah ganti ya. Gue bisa ngomong dedicated. Padahal gue nggak dedicated. Jadi hours-nya itu gue nggak full di Denko. Jadi gue bisa keselip brand lain, bisa keselip pitchingan lain, bisa banyak hal ya bang. Tapi ya gue tetap Denko people lah. Oke. Yuk yang mau nanya nih, boleh banget. Ada yang lewat di belakang lo. Iya ada. Anjir. Yuk yang mau nanya boleh banget, silakan seputar. Kok lu udah cukur sih? Cukur, mana cukur cuy? Itu rambut lu rapih, rambut gue gondrong banget men. Agak gila. Keras bro, iya mas, dan kau keras. Waduh, nih yang nanya teman SMP lu kira nih. Iya, gimana sih masih ada perasaan sama Tiwi? Alah, ini siapa sih? Firman nih siapa sih? I don't know. Oh, Firman, temannya Jado. Menurut lu pada industri kreatif di remaja ini tuh apa aja di luar hal yang mainstream ya?
Industri kreatif buat remaja Industri tuh. kreatif remaja tuh apa? Gue juga Maksudnya? belum nangkep nih, Ki. Iya, gimana? Gimana, Ki? Ulang lagi dong, Ki, pertanyaannya, Ki. Gue nggak paham sih. Maksud gue hal-hal kreatif yang bisa dilakuin di era remaja gitu mungkin. Iya nggak Oh, sih? mungkin kayak gitu ya. Ya ngapain kek gitu. Ya masa kreatif aja nanya. Ya kan nggak tahu, Boy. Oh iya, iya. Apa ini ya? Ya minimal bisa main gitar lah, itu udah kreatif banget lah itu. Tai. Sumpah ya, siapa tahu Bukan gede buat jadi remaja, musisi. tapi belakangan ini. Hah? Itu. Makin gak paham gue. Oh, gue paham maksudnya, gue paham. Jadi, sekarang tuh industri kreatif tuh ada apa aja sih, maksudnya bidang-bidangnya gitu ya kali ya? Oh, masa sih? Iya Ki, emang begitu maksudnya? Nih, bingung ini Apa ya? ngomongnya nih. Iya. Ki, gimana Ki? Perjelas dong, Ki. Soalnya kalau kolomnya kreatif lu gede banget, men. Iya, makanya. Ada Dan kreatif mungkin desain. Desain kali, Pak. Desain. Oh, maksudnya saat sekarang menurut lo apa aja industri kreatif di saat ini? Iya. Di desain aja ya, kalau di kreatif all tuh Ya udah, kayak kita kerucutin kegedean. di desain apaan aja? Banyak sih. Kalau desainer kan yang jelas udah ada graphic designer, sekarang ada UI designer, ada interaction designer, ada UX designer, ada UX researcher kalau nggak salah. Terus itu ada mah profesinya, itu mah ininya Pak, jabatannya. enggak. Itu kan ininya bidang-bidang ya. Buat desain kan, ada ilustrasi, ada ilustrator. Oh iya benar. Berarti nyebutnya jangan ilustrator, ilustrasi. Enggak. Kan di desain kan maksudnya yang kira-kira sekarang ini bisa dijadiin ini kan, kayak lo tuh sebagai mata pencaharian gitu maksud Ya, gue. betul. Kalau misalnya buat hobi pasti banyak banget, cuma kayak misalnya buat mata pencaharian tuh kayak gitu-gitu loh. Maksud gue tadi sebutin tuh graphic design udah jelas. Terus teman gue tuh jadi offline sama online video. Kayak kalau lu kan keduanya, tapi kan gue baru tahu ternyata kayak ada orang yang bikin efek-efek buat film atau apa segala macam, itu namanya online. Iya nggak sih? Ya kalau onsite tuh beda lagi, itu buat video. Terus lu bisa jadi content creator sekalian kalau misalnya emang lo mau kayak paket lengkap gitu loh, terus duitnya lo makan sendiri, ya itu terserah lo. Itu content creator, lo bisa cari tahu lah content creator lo buat apa aja gitu maksud gue. Kalau di sekarang habis gitu ilustrator juga bisa kalau hobi gambar. Terus banyak sih kalau misalnya di desain sendiri lo bisa masuk ke ngerucut lagi ya, misalnya lo lebih spesialisnya ke layout, jadi misalnya lo bisa jadi editor buat di majalah gitu, buat kalau di majalah tuh ada. Iya, habis gitu lo bisa buat jadi branding artis gitu. Ada nggak sih branding artis? Pokoknya branding designer gitu yang kayak lo fokus di brand. Ada. Yang di branding doang. Terus ada kok, banyak sih kayak gitu. Banyak banget memang. Buat live show juga kan biasanya butuh itu tuh visual yang di panggung tuh. Iya nggak sih? Mungkin sekarang ada ya nggak sih yang kayak Instagram filter artis gitu nggak sih? Ada. Soalnya gue sempat kerja sama beberapa orang yang anjir kerjanya bikin filter IG buat brand. Iya, brand. Jadi sekarang tuh brand udah mulai banyak yang request buat bikin filter kan? Iya, itu banyak banget. Terus kayak itu lagi anget banget. Cuma emang karena TNC-nya susah dari Facebook. Jadi sering gagal gitu. Misalnya lu jadi filter. Itu udah jadi filter terus udah ada naik nih, bisa dipakai. Ternyata ke band. Iya, soalnya udah mulai makin banyak, Wak.
banyak yang ngasal gitu loh. Itu dia. Terus kayak dia kan open source banget, cuma nggak disebutin juga terms and condition yang jelasnya gimana. Jadi itu mereka sendiri nanti yang nge-review, misalnya orang Facebook kayak oke ini layak atau enggak, nih layak atau enggak. Jadi nggak ada guideline jelasnya juga gitu ternyata. Gitu. Iya benar. Kayak ini tuh yang mayoritas nonton tuh paling banyak 9 deh, men. Ini kita gagal Iya, apa emang KPI gua cuma 10 yang nonton. Oh iya, nggak nyampe dong. 9 Nyampe cuy dari tadi. kan dihitung. Oh, Tadi ada yang 10 total. Enggak gila, kalau total bisa 100. Oh, tapi kalau di satu waktu kayaknya nggak sempat 10 deh. Ini nanya-nanya mulu, ini bukannya masak. Di dunia digital, menurut lo apa aja yang bisa dibilang industri kreatif? Banyak banget, Ki. Banyak banget, Bang. Banyak banget. Banyak banget. Udah itu skip lah, itu bukan ranah kita buat ngomong tuh. Iya. Karena bakal banyak banget dan luas banget, Ki. Jadi kita ya. Iya, kalau ada yang nggak disebutin ntar marah. Pertanyaan terakhir nih buat lu nih. Dari gua. Lu ya, kan sekarang sebagai graphic designer nih di agensi kan? Iya. Lu udah yakin maksudnya lu yakin untuk ya udah gua akan menua di sini, maksudnya karir gua akan di sini sebagai misalnya director nantinya atau kayak gimana? Gue mau makan permen, lupa gue puasa. Gue nggak tahu ya, maksudnya buat berkarir di satu kantor sampai pangkat tertinggi itu option, tapi balik lagi itu kerja sama orang menurut gue. Kalau lo mau bikin HNC sendiri itu juga option sebenarnya, cuma challenge-nya beda lagi dan ilmunya juga harus banyak yang lo dapetin buat bisa sampai segitu. Investornya juga harus ada. Buat freelance graphic designer juga itu option sebenarnya, kayak siapa tahu lo dapet link banyak dan ternyata freelance lo lebih besar dari full time lo, kenapa nggak resign aja, juga itu option. Tapi kalau buat sekarang gue belum tahu gue mau kemana, jadi kayak so far gue masih mikirnya bener ini sih, kayak nambahin skill set, mawas diri lagi, kira-kira gue kurang di mana, terus gue nyoba beberapa hal, jadi kayak gue nyoba gambar. Dari dulu gue gak pernah punya Wacom kan ya, gue gak pernah punya pen tablet, kira sekarang bisa kebeli. Terus kayak nyoba gitu jadi ilustrator, gimana belajar dari awal. Jadi kayak gue nyoba banyak hal baru, terus kayak gue belum tahu, misalnya kalau misalnya tanya 10 tahun atau kedepannya atau sampai tua nanti gue akan jadi apa, gue belum tahu. Tapi untuk di bidang kreatif jadi diri lah ya. Kalau di bidang kreatifnya sih pasti tetap di sini terus. Tetap di kreatif ya pasti ya. Tetap di kreatif. Entah itu nanti jadi tim kreatifnya aja gitu, nggak eksekusi langsung di teknisnya atau apa. Gue pengen tetap ada di sini aja karena seru ya. Terus kalau misalnya goals gue sih, gue belum tahu sih buat nextnya, soalnya terakhir tuh gue punya impian gampang banget juga sih, kayak gue nggak tahu bisa dibilang gampang banget. Kayak apaan impian lo? Setelah dulu pas 8 bulan kerja, gue bilang kayak ya sebelum 24 gue pengen kerja di kantor yang besar multinasional. Udah kesampean kan sekarang? Nah iya, makanya bingung gue terus. Ya masa mimpi lu sih doang gimana? Itu jangka pendek. Jangka panjangnya tetap safe finansial. Jangka panjang tadi. Itu dia, gue belum tahu. Oke. Intinya lu akan tetap di bidang kreatif, tapi lu belum tahu. Entah lu akan bikin agensi sendiri, entah lu akan bertahan di company multi, entah itu lu akan jadi freelancer dan punya usaha sendiri, tuh nggak ada yang tahu lah ya. Iya, lu masih kayak meraba-raba itulah. Iya, kalau ngelihat kondisinya sekarang kan juga chaos gitu, maksud gue. Bisnis susah. Lokal goyang karena ada pandemi, maksud gue kayak financial saya kan kayak
susah juga gitu kalau misalnya lo nggak disokong. Kalau misalnya multi kan masih bisa berdiri dari headquarternya gitu. Iya. Tapi kalau misal lokal kan juga gimana gitu. Bahkan startup juga banyak yang goyang maksud gue, dan ini Benar-benar. kan juga Tapi gaji lu ini kan kena nggak sih? Maksudnya kena dampaknya nggak sih gaji lu? alhamdulillah kantor gue aman semuanya, Aman ya? dari yang Nggak ada paling atas sampai yang dipotong-potong paling ya? bawah nggak ada yang dipotong-potong. THR masih full, Oh ya, cuma alhamdulillah. Cakep. alhamdulillah cuma freezing. Jadi di kantor gue ada Freezing. beberapa orang ada yang udah scheduling buat resign kan, dan mereka harusnya kan dapat gantinya. Cuma karena ada kejadian ini, gantinya itu nggak jadi masuk, depending. Jadi nggak nerima orang baru, tapi secara nggak Iya. langsung tapi secara nggak langsung kekurangan orang karena beberapa ada yang resign gitu. Soalnya sekarang tuh fresh graduate, terus yang baru kelar lulus, itu lagi pada depending semua cuy, rata-rata. Iya, sama teman-teman gue juga Makanya jadi yang udah dapat pada kerjaan baru juga ke pending. nganggur lama gara-gara corona Belum ini. tahu juga kapan, belum tahu juga kan kapan kerjanya, soalnya Iya. kayak bisnisnya kan juga bingung. Mhm. Ya alhamdulillah gue masih ini sih, terus cuma freelance cancel. Ya, apa kabar saya, Pak? Gue kerjaan gue satu jalan dari pertengahan freelance. Maret, sampai April akhir, itu job yang tadinya udah terjadwal full di cancel, Ci. Ada yang Asli di sih. pending. Asli. Tapi ya kalau gue ngeliat ya enaknya tuh kayak yaudah nih, ini akhirnya waktunya fungsinya tabungan digunakan pertama. Karena kan banyak orang Iya, yang nabung tapi alhamdulillahnya memang bingung. nabung. Ya kan Ya, kalau banyak yang nggak orang yang nabung kasihan, Pak. nah itu maksud gue tuh ya kan ngeliat sisi baiknya gitu, kira kayak tabungan akhirnya digunain, dan tahu akhirnya digunain Akhirnya apa. tabungan pakai ya. Ya waktu luang jadi banyak, jadi lu bisa ngulik hal-hal lain, bisa nyoba hal lain. Itu yang Benar-benar. masih bisa makan, itu masih bisa makan, maksudnya dalam artian lu masih bisa makan. Gue bersyukur Tapi kalau juga lah. misalnya yang iya, tapi kalau misalnya emang yang sulit gitu, maksud gue kayak keuangannya sulit dan lain-lain, ya gue sih gak bisa ngomong apa-apa ya, maksud gue sama nih semua kondisinya, nyari aman Sama. semua gitu, bingung juga soalnya. Tapi seenggaknya kalau misalnya masih ada rezeki, coba bantu-bantu sih, maksud gue Pasti itu. banyak jalan ya, sekarang banyak banget jalannya, kayak lo bisa nyumbang via apa gitu, lo beli masker juga bisa ngasih masker gitu. Gue setuju. Ya tapi ya kalau misalnya ngelihat 5 tahun lagi, kayak bisnisnya aja bingung gitu, maksud gue kalau misalnya mimpi ngayalnya mah punya agensi cuy. Iya, pengennya begitu. Iya. Baru sekali nggak jadi kita ya. Bukan nggak jadi, belum jadi. Belum jalan. Belum jalan. Kalau lu udah sempat pernah bikin. Kalau nggak jadi tuh ya, udah jalan terus nggak jadi, beda. Ini belum jalan. Iya, kayaknya susah cuy, asli. Bingung. Ya udahlah, ya cuma gimana ya. Sekarang gue masih kerja aja, gue udah seneng banget. Iyalah, bersyukur lah bro. Iya. Ya wes, terakhir Apaan? lu kasih tips and trick dong buat teman-teman yang mau masuk agensi, apa aja sih yang mesti disiapin maksudnya? Sering-sering begadang. Serius cuy. Kok enggak? Ngetes mata, kuatnya sampai berapa jam melek. Sama ngetes otak, sebenarnya kayak kemampuan diri lo tuh di jam berapa habisnya gitu. Kalau gue tuh jam 12 tuh udah lewat tuh. Setelah jam 12 pasti mau kerja juga mikirnya belok tuh. Mikirnya aneh banget, udah aneh-aneh banget. Terus yang begadang, banyakin portfolio, banyakin reference dulu sih, banyakin reference pertama, ngasih makan mata, mana desain bagus, mana yang kurang. Gue gak tau sih, desain gak ada yang kurang sebenarnya, cuma yang menurut lo lagi in banget sama lo banget aja, ngasih makan mata, lihat reference. Habis gitu lo coba buat bikin inisiatif project tapi yang real, dalam arti iya. ini project perlu banget.
Ya misalnya ini project ini sebenarnya nggak dibayar, cuma lo iseng aja atau enggak, nih sebenarnya nggak ada, cuma lo kerjainnya detail, jadi kayak lo creative thinkingnya ada di situ, eksekusinya juga jelas, terus message-nya juga jelas apa yang mau sampaikan gitu-gitu loh. Kalau misalnya emang buat komersial atau ya gitu-gitu lo harus jelasin. Jadi pada saat lo nanti interview lo itu lo ngejelasinnya enak dan lo udah punya modal buat oh ya lo udah tahu nih kira-kira kreatif prosesnya gimana nih kalau misalnya lo mau buat kayak gini gitu, walaupun lo nggak lagi di ANC. Habis gitu cari sering-sering lihat forum di luar atau di Indonesia. Forum apaan? Enggak, buat forum sih kayak berita-berita aja. Misalnya kayak lo lagi ngeliat Adweek atau lo lagi ngeliat isu di kantor mana gitu, biar knowledge-nya jelas. Perlu sih emang itu. Terus kira-kira nih di itu biar riding the trend, coy. Iya, jadi kayak tau lah nih kantornya lagi gede nih gitu, lo bisa masukin atau enggak gitu. Terus lagi ya, udah sama nambahin skill set dari YouTube itu udah paling jelas banget. Gue aja masih sering buka tutorial gitu. Iyalah, YouTube University kan masih. Iya gitu, YouTube SDS gitu, SDSY. Sarjana desain YouTube. Oh iya benar. SDY lah. Iya. SDY. SNSD. Sarjana seni rupa YouTube. Nggak ada ya? Nggak ada, ya udahlah. Nggak ada. Udah ya pokoknya kayak gitu. Itu aja sih. Oke, siap. Thank you Wap buat waktunya di sore hari. Udah lah, udah sejam lebih anjing. Thank you buat Awap yang udah meluangkan waktunya. Thank you Wap. Ketemu